Gerakan Pemuda Pelopor Pro Pembangunan Kepulauan Nias menggelar diskusi di Hotel Ciputra, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 20 Juli 2024. Diskusi ini membahas peluang Kepulauan Nias menjadi provinsi baru di Indonesia. Anggota DPR RI sekaligus pembina Gerakan Pemuda Pelopor Pro Pembangunan Kepulauan Nias, Marianus Gea mengatakan, selama Presiden Jokowi memimpin, telah menetapkan kebijakan moratorium untuk pemekaran wilayah. Marianus melanjutkan, Kepulauan Nias memiliki 4 kabupaten atau kota dan anggaran pendapatan belanja daerah sangat terbatas. Hal ini pun menjadi keprihatinan bagi Marianus karena ia ingin kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga di Kepulauan Nias. Pernah di depan forum memarahi bupatinya. Kau bupati, kami itu capek datang ke sini bicara membangun daerah. Nah, akhirnya memang mau tidak mau karena ini tekanan pusat yang luar biasa, jadilah itu lakukan Pak Jokowi. Jadi ya Tuhan memberikannya di Pulau Nias, jadi kelihatan, benar nggak? Nah, itu dia. Nah, saya katakan begitu. Nah, Pemekaran ya tadi bahkan dari deputi dari Kemenkumham juga menanyakan bahwasannya sepakat kalau misalnya ada pemekaran ini kira-kira kans untuk melakukan pemekaran di era pemerintahan ini seperti apa? Ini kan tinggal 3 bulan lagi istilahnya. Saat ini memang kondisi pemekaran itu kan sedang moratorium ya sampai selama pemerintahan Pak Jokowi memang sudah ditetapkan moratorium untuk pemekaran kecuali Papua waktu itu karena itu merupakan daerah otonomi khusus dan itu sudah terjadi. Nah untuk Kepulauan Nias ini kita berharap bahwa nanti di era kepemimpinan berikutnya dibuka ruang itu. Tujuannya apa sih? Ya untuk mensejahterakan rakyat. Karena ini kalau kita bicara soal bagaimana kita memulai pembangunan itu dengan keterbatasan anggaran yang ada di Kepulauan Nias hari ini karena hanya terdiri dari 4 kabupaten kota dan APBD-nya juga terukur sangat terbatas, kecil sekali. Sebuah keprihatinan bahwa kita bisa membangkitkan pembangunan itu secara masif karena keterbatasan itu tidak mungkin. Satu-satunya cara kan harus ada intervensi baik itu melalui pemerintah pusat dan intervensi bagaimana Kepulauan Nias itu mengelola anggarannya sendiri melalui keberadaannya sebagai pemerintahan di level provinsi. Itu satu-satunya cara. Kalau tidak nggak bisa, ya kan? Kan seperti ayam dan telur, mana yang harus dimulai gitu ya? Masyarakatnya melakukan pembangunan itu sendiri tanpa intervensi, kemampuan terbatas, triggernya nggak ada, fasilitatornya nggak ada. Nah, di negara Republik Indonesia ini negara hadir untuk memfasilitasi semua warga negara, memfasilitasi semua wilayahnya, ya termasuk bagaimana memfasilitasi Kepulauan Nias menjadi provinsi untuk menuju Nias Pulau Impian dan kemandirian dalam pembangunan. Bang, itu kan salah satu modal utama tadi disinggung soal sektor pariwisata. Lalu apalagi kira-kira yang bisa menjadi modal kalau misalnya nanti Nias selain pariwisata ini kan potensi kita sebenarnya banyak ya. Tadi disinggung pariwisata itu kita diskusikan hari ini. So ada potensi perikanan. Perikanan itu kenapa? Karena perikanan itu kita dikelilingi laut yang juga memiliki sumber daya laut yang sangat besar sekali. Ya. Kemudian misalnya perkebunan, kita dorong supaya mengganti perkebunan yang tradisional menjadi perkebunan yang profesional. Jadi itu juga potensi-potensi. Ya, oke, gitu ya. Terakhir Bang, mungkin nanti dari pemerintah provinsi digas lagi. Ya, kita pasti gas. Kita berharap supaya provinsi ini bisa diberikan ruang kepada kita khususnya Kepulauan. Thank you. Terima kasih Bang.